Halo Unshakable People, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga setiap kita tetap sehat-sehat di tengah pandemi. Dan mari kita berdoa biar pandemi ini cepat berlalu. Ya, saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang buat saudara-saudari yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami di ibadah secara online. Setelah ibadah selesai, saudara-saudari bisa mengisi connection card yang sudah tertera di link description. Well, sepekan ke depan, Unshakable Church akan mengadakan beberapa event. Nah, salah satunya pada tanggal 30 Juli jam 7 malam melalui Zoom, hari Jumat nanti akan diadakan Excellent Marriage. Nah, Excellent Marriage ini ditujukan buat pasangan suami istri, ya tentunya sudah menikah saudara-saudari. Yang berpasangan dan belum menikah berarti belum bisa mengikuti kelas ini. Nah, Excellent Marriage ini adalah kelas buat setiap pasangan suami istri, di mana temanya kali ini tentang perceraian emosi. Nah, apa saja sih yang membuat kadang tuh kita berpikir banyak hal yang bisa membuat orang tuh bisa cerai ya? Apa aja hambatannya, apa aja faktor-faktornya? Nah, kalau saudara-saudari penasaran, saudara-saudari stay tune di Zoom nanti hari Jumat supaya setiap kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan dan supaya pernikahan saudara-saudari juga bisa tetap panjang. Oke? Nah, ibadah kita juga ke depan masih tetap secara online ya, Sunday service hari Minggu nanti tanggal 1 Agustus 2021 jam 8 pagi ya. So pastikan saudara-saudari bisa ngajak sanak saudaranya, saudara-saudaranya semua untuk bersama beribadah secara online. Well, itulah beberapa event yang akan dilakukan sepekan ke depan. Nah, di bulan ini masih di dalam tema melayani. Kalau saudara-saudari ingat di awal bulan senior pastor kita mengatakan bahwa melayani itu artinya kita menolong orang dengan penuh excellent. Yes, saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan oleh senior pastor kita. Sehingga pagi ini saya mau sharingkan satu ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan katakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yes, benar banget. Waktu Tuhan sudah create kita, ternyata tidak hanya menciptakan kita, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, yaitu potensi yang ada dalam hidup kita. Why? Supaya waktu kita melayani, kita bisa melakukannya dengan excellent. Amin. Nah, itulah yang mau saya bagikan buat pagi ini. Saudara-saudari siap untuk kita beribadah pagi ini? Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita siapkan hati kita yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada Tuhan, kami boleh Engkau create dan Engkau berikan potensi dalam hidup kami. Biar kami sepanjang bulan ini bisa melayani dengan penuh kemaksimalan Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus bahwa kami juga mau beribadah sesaat lagi Tuhan. Kami berdoa ada pujian penyembahan yang luar biasa, ada antusias yang luar biasa dalam hati kami. Dan kami ready Tuhan untuk ibadah pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. So Unshakable people, enjoy the service.
Haleluya. Sekalipun hari ini kita online saudara, tapi saya percaya tidak membatasi kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Come on. Let's go ahead. Kasih karunia-Mu berikanku segala yang terbaik bagiku. Hatiku pun bersyukur, jiwaku bersuka, Kau telah sediakan yang terbaik bagiku. Amin. Impianku dalam-Mu, Kau masa depanku. Hidupku tak berarti jika tanpa-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, segenap hidupku milik-Mu, dan yang ku rindukan selalu hanya Kau. Tiada yang lain, hanya Kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat Kau terang. Oh hanya Kau bebaskanku, hanya Kau jalan terang. Hidupku menyatakan hanya Kau. Nyatakan pribadi-Mu di dalam hidupku, dan semua kemuliaan kembali padamu. Oh datanglah kerajaan-Mu, segenap hidupku milik-Mu, dan yang ku rindukan selalu hanya Kau. Tiada yang lain, hanya Kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat Kau terang. Oh hanya Kau, oh hanya Kau. Bebaskanku, hanya Kau. Jalan terang, hidupku menyatakan hanya Kau. Datanglah kerajaan-Mu, segenap hidupku milik-Mu, dan yang ku rindukan selalu hanya Kau. Tiada yang lain, hanya Kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat Kau terang. Oh hanya Kau. Bebaskanku, hanya Kau. Jalan terang, hidupku menyatakan hanya Kau. Oh hanya Kau, oh hanya Kau. Tiada yang lain, hanya Kau. Tambah dan ku berkurang, dunia melihat Kau terang. Oh hanya Kau. Bebaskanku, hanya Kau. Jalan terang, hidupku menyatakan hanya Kau.
Baik, saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kehidupan saya di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3 di versi yang berbeda. Saya bacakan saudara-saudari. Sekarang saudara-saudara, kami ingin kamu mengetahui tentang anugerah Allah yang telah diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, bahwa dalam banyaknya ujian penderitaan, kelimpahan sukacita dan besarnya kemiskinan, mereka telah berkelimpahan dalam kekayaan, ketulusan hati mereka. Aku bersaksi bahwa mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka, bahkan melebihi kemampuannya atas kerelaan mereka sendiri. Amin. So, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini cerita di jemaat-jemaat Makedonia, dan jujur ketika saya baca ayat ini, satu sisi saya sedih gitu ya. Satu sisi saya kagum. Kenapa? Karena di situ dikatakan banyaknya ujian penderitaan. Ya, ternyata di sana jemaat-jemaat itu ada banyak orang yang mengalami penderitaan. Bahkan di situ dikatakan besarnya kemiskinan. Waduh, kebayang saudara-saudari bahwa jemaat-jemaat di sana gimana mereka ikut Tuhan dengan banyak kesulitan-kesulitan dalam kehidupan mereka. Tapi yang menarik di situ dikatakan bahwa mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka, bahkan melebihi kemampuannya. Katakan amin. Lebih dari kemampuannya, itu artinya apa saudara-saudari? Mereka sangat-sangat mengusahakan di dalam pemberian mereka. Jadi ternyata memberi bukan karena banyak penderitaan atau enggak banyak penderitaan. Memberi juga bukan bicara tentang besarnya kemiskinan atau kita besarnya kekayaan. No, tapi mereka membuktikan bahwa banyaknya penderitaan dan besarnya kemiskinan pun mereka tetap mengusahakan ketika mereka memberikan persembahan buat Tuhan. Karena di situ dikatakan melebihi kemampuannya. Nah, tapi dari ayat ini saya belajar bahwa ada satu kunci kenapa mereka bisa memberi lebih dari kemampuan mereka. Yaitu di sini dikatakan bahkan melebihi kemampuannya atas kerelaan mereka sendiri. Kita sama-sama katakan kerelaan. Apa itu kerelaan? So, saudara-saudara, ini kerelaan versi saya. Kerelaan adalah mau melakukan karena tahu apa yang dihasilkan. Mungkin saudara-saudari masih ada yang bingung. Saya akan kasih contoh. Yesus, dia nggak mau banget saudara untuk dia digantung di atas kayu salib. Yesus nggak mau banget untuk dia dipukul sama umatnya, dia menderita, dia dicambuk. Dia nggak mau banget. Buktinya sampai dia berdoa kepada Bapa, kalau bisa laluilah cawan ini. Itu bukti bahwa dia sebenarnya nggak mau banget. Tapi kenapa dia mau melakukannya pada akhirnya? Karena dia tahu apa dampak ketika dia mau memberikan, mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan tubuhnya. Dia tahu apa dampaknya, yaitu akan ada keselamatan di bumi, akan ada kemenangan di bumi, akan ada pemulihan, akan ada kesembuhan yang terjadi buat banyak orang. So hari ini mari kita sama-sama memberi dengan kerelaan. Memberi karena kita mau dan karena kita tahu apa yang terjadi, apa dampaknya dari pemberian kita. Ketika kita memberi, kita tahu bahwa rumah Tuhan akan diperluas, rumah Tuhan akan lebih lagi berdampak, dan kerajaan sorga dan Injil akan diberitakan sampai ujung-ujung bumi. So, saudara-saudari, ketika hari ini mungkin kau mengalami banyak hal. Mungkin kau digerakin Tuhan, tapi kau mungkin sedang di masa-masa sulit. Tapi mari hari ini kita memberi. Kita mau melakukan karena tahu apa yang dihasilkan. Siap memberi? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ketika hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Tuhan, kami mau belajar memberi dengan penuh kerelaan supaya kami gak memikirkan kesusahan kami, gak memikirkan apa yang terjadi, keadaan, kondisi kami, tapi kami memberi dengan kerelaan karena kami tahu apa dampak dari pemberian kami. Tuhan, terima kasih, kami siap memberi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik saudara-saudari,
Silakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberi bisa langsung mentransferkannya ke nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kita juga punya kiris. Nah, kita punya kiris perpuluhan, dan kita juga punya kiris persembahan khusus buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin mau simple bisa langsung men-scan-kannya yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, jika semuanya sudah memberi, saya mau mengajak untuk Bapak Ibu Saudara-saudari bisa bangkit berdiri karena kita mau menyembah Tuhan. Mari saudara, hari ini kita datang membawa pengharapan di dalam Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Hari ini apapun kondisimu, apapun yang sedang kau alami hari ini, mari buka hatimu, kita datang sama Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, Engkau cukup bagi hidup kami. Bahkan Engkau lebih dari cukup Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami datang Tuhan. Satu hal yang kami rindu Tuhan, is you. Hanya Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amin Tuhan. My God. Sing this song. Christ is my reward and all of my devotions. And now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our hope. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Yes, Jesus is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Biarkan menjadi pengharapanmu. I have decided
to follow Jesus, no turning back. Yes God, no turning back. Angkat hatimu. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back. Yes God, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Yes, Jesus. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, Kau cukup bagiku Tuhan. Tak ada satupun yang dapat menggantikanmu. Kau lebih dari cukup bagiku. Semua boleh berlalu, tapi kau tetap ada bagiku. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kau lebih berharga dari apapun Tuhan. Lebih berharga dari yang ku miliki hari ini. Kau cukup Tuhan. Ku katakan cukup. Aku percaya Tuhan. You are more than enough, more than enough, more than enough to me. Jesus, oh Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Mari saudara. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Yes Jesus. Amin Tuhan. Everything I need is in you. Everything I need. Once again, sing. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need. Semua boleh berlalu Tuhan, tapi Kau akan tetap hadir Tuhan. Engkau tetap ada Tuhan. I have decided to follow Jesus. No turning back. Yes. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan. I have decided to follow Jesus. No
turning back, no turning back. We believe I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Come on! Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, everything I need, everything I need is in you. Everything I need, Jesus, you are more than enough, Jesus. Tuhan, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarkan sungguh kami semakin hari di dalam kondisi yang tidak bersahabat Tuhan. Tapi kami tahu pengharapan kami nggak akan pernah runtuh. Pengharapan kami tetap selalu ada di dalam Tuhan. Karena kami memegang janji Tuhan. Kami memegang perkataan Tuhan. Dan kami berdoa hari ini Tuhan. Biarkan firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Untuk melangkah di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, yang ready hari ini untuk mendapatkan, untuk menerima firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Halo, apa kabar unshakable people? Saya percaya ada sukacita Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Biar ada damai sejahtera Tuhan juga selalu ada dalam hidup kita. Untuk kita bisa melewati segala hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kita percaya janji Tuhan, yes and amen. Wow. Mari saudaraku, saya undang saudara untuk kembali duduk. Di minggu ini kita masih ada di dalam tema servanthood. Saya percaya saudaraku, minggu demi minggu kita sungguh sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita semakin hari semakin rindu untuk melayani banyak orang. Amen. Untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, dengan segenap kekuatan kita. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam kehidupan kita. Dan saudara, minggu ini ya, saya akan bagikan satu judul firman Tuhan yang akan saya bawakan tentang free man atau orang bebas. Katakan sama-sama, orang bebas. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan di 1 Korintus 7 ayat 22 sampai dengan 24. Saya bacakan buat saudara semua. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikianlah pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Amin. Saya mau highlight di sini saudaraku, ada 3 kata yang sama-sama hari ini kita mau pelajari saudara. Yaitu adalah hamba, milik Tuhan, dan kita orang-orang yang dipanggil oleh Kristus. Saya mau bilang sama saudara semua, kita sama-sama bahwa hanya orang bebaslah yang memiliki pilihan untuk menjadi hamba. Hanya orang bebaslah yang memiliki pilihan dan keputusan untuk menjadi pelayan Kristus, untuk melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Berbahagialah setiap kita kalau kita hari ini kita sadar bahwa diri kita adalah orang bebas. Karena hanya orang bebaslah yang mempunyai pilihan dan keputusan untuk melayani Tuhan. Amin. Mari saudaraku kita baca lagi di kitab Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6.
Ya, dari firman ini kita bisa memahami tentang prinsip daripada hamba, prinsip daripada melayani, prinsip di dalam namanya bahwa kita melayani karena kita adalah milik Kristus. Haleluya. Are you ready, guys? Amen. Mari kita baca firman Tuhan. Saya bacakan buat saudara semua. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa di depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuan itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Haleluya. Di Keluaran 21 ayat yang ke-6 ini, saya percaya bahwa kita akan mendapatkan tentang prinsip bagaimana kita melayani dengan segenap hati. Bagaimana kita melayani dengan pribadi orang yang penuh dengan kebebasan. Haleluya. Amin. Saya mau memberikan ilustrasi kepada saudara di Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Supaya kita benar-benar bisa memahami dan kita punya foundation yang kuat. Untuk kita bisa tahu bahwa kita adalah orang bebas. Dan kita punya hati untuk kita bisa melayani Tuhan lebih lagi. Saya undang Brother Gerald untuk maju ke depan. Haleluya. Ya. Anggap saja saya sebagai tuan rumah, ya. Dan ketika saya sebagai tuan rumah, saya mengambil seorang hamba, ya, seorang budak untuk bekerja di dalam rumah saya, ya. Dan ya sebelum dia join atau dia masuk di dalam rumah saya, sebelum saya ambil dia sebagai budak, ya mungkin ya pada waktu itu ya berat badannya 40 kg, ya. Tapi ketika dia sudah bekerja di rumah saya, oke, lihat sekarang berat badannya berapa? Ya, pasti kalau kita lihat-lihat udah di atas 40 kg. Ya, dan waktu dia juga datang ya sebelum dia ada di dalam rumah saya, ya. Dia datang dengan celana pendek, ya, dengan baju kumel, dengan sendal jepit, ya gitu. Pokoknya nggak banget, ya. Tapi ketika dia ada di dalam rumah saya, ya, saya kasih yang terbaik, ya, dengan ganteng seperti ini. Get it? Ya, so hari berikutnya, ya, saya mengambil budak wanita. Oke, saya mengambil budak wanita. Ya, saya persilakan untuk Sister Claudia. Oke, ya, Sister Claudia, ya, saya ambil sebagai hamba atau budak wanita. Oke, saya sama treatmentnya seperti apa yang saya sudah berikan kepada hamba dan budak laki-laki. Ya, saya berikan pakaian yang terbaik, saya berikan makanan yang terbaik. Oke, ya, sehingga pada waktu hari berjalan saya berpikir, waduh, kayaknya hamba yang wanita ini saya mau kenalkan kepada hamba laki-laki. Oke, dan seiringnya waktu akhirnya hamba wanita dan hamba laki-laki mereka menikah. Ketika mereka menikah, mereka punya anak dan mereka tinggal di rumah saya. Silakan Claudia. Oke, mereka tinggal di rumah saya dan mereka bahagia. Oke, setelah itu pada hari yang ke-7, pada tahun yang ke-7, ya, ya, menurut hukum Yahudi pada tahun yang ke-7, seorang hamba laki-laki dia menjadi orang bebas. Ya, dia menjadi orang bebas. Jadi dia punya pilihan. Dia mau tetap melayani di rumah saya, ya, sebagai budak dan hamba, atau dia pergi. Oke. Ya, tapi dia pergi nggak bawa apa-apa. Dia pergi, saya akan kasih pesangon. Ya, kalau misalnya budak ini pergi, ya, saya akan kasih mungkin villa saya yang ada di Jimbaran. Ya, mungkin peternakan saya, ya, kambing 10, sapi 20, ya, karena Gerald mungkin suka babi, saya kasih 50 babi, ya, lebih banyak. Oke, ya kenapa? Karena dia suka. Oke, nah ketika Gerald akhirnya ketika dia mulai berpikir, oke, karena dia juga
sayang kepada tuannya. Ya, dia juga nggak rela meninggalkan istri dan anaknya. Akhirnya apa? Geral mengambil keputusan. Budak ini mengambil keputusan untuk tetap ada di dalam rumah tuannya. Dan apa yang saya harus lakukan? Menurut hukum Yahudi, ketika dia mengambil keputusan itu, ya, saya akan bawa dia kepada Allah. Oke, setelah saya bawa dia ke hadapan Allah, ya, yang saya lakukan adalah saya akan menindik telinganya. Ya, sehingga saya akan taruh anting, Saudara. Ya, jadi anting itu ya kalau dalam di masa lalu dikatakan anting itu adalah tanda budak. Oke, jadi kalau orang yang punya anting itu tanda budak. Ya, sekarang ya anting itu jadi fashion. Oke, ya. Jadi Geral sebagai budak ini ya, dia sudah diberikan anting. Oke, suatu waktu ya dia pergi ke pasar. Ya, sekarang udah jarang kali ya kita jalan-jalan di pasar ya. Oke, dia jalan-jalan ke mall. Ya, Geral jalan-jalan ke mall. Oke, dan ada orang-orang melihat dia. Oke, kira-kira apa respon orang-orang ketika tahu Geral ada antingnya di telinganya? Ya, apakah orang-orang dia merespon bahwa wah, dia dedikasinya luar biasa banget. Wah, antingnya itu kayaknya menandakan kayaknya dia orang yang budak yang baik atau budak yang setia sama Tuhannya. No. Ya. Orang-orang di sekelilingnya ketika dia melihat ada anting sebagai lambang budak, ya, orang-orang akan merespon bahwa he is so lucky. Why? Karena dia punya tuan rumah yang baik terhadap dia. Wow. Ya, ketika saya baca ini, ya, ternyata saudaraku, ketika kita melayani juga sentralnya itu bukan kita. Tapi ketika kita melayani, sentralnya adalah Tuhan. Oke, Geral, silakan, Geral. Sentralnya adalah Tuhan, bukan kita. Jadi kalau kita melayani, mungkin seringkali kita berpikir, wah, gue punya dedikasi, wah, gue setia, wah, gue orang yang paling baik, wah, gue orang yang udah totalitas. No. Ya, kita melayani oleh karena kita melihat kebaikan Tuhan. Kita melayani oleh karena kita mau nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Karena saudaraku, kalau kita melayani sentralnya kita, sentralnya manusia, one day, satu waktu saudara kita akan kecewa. Kita akan capek. Kita akan lelah. Ya, dan kita nggak akan enjoy di dalam kita melayani. Ya, jadi timbul pertanyaan. Ya, bahwa kenapa kita harus melayani? Apakah kita melayani oleh karena kita orang Kristen? Apakah kita melayani oleh karena kita member gereja? Atau kita melayani oleh karena ada banyaknya program? Atau kita melayani oleh karena banyak yang harus kita lakukan? No. Ya, kita melayani oleh karena apa? Oleh karena kita mau melihat nama Tuhan dipermuliakan. Kita mau melayani bukan untuk manusia, tapi kita mau melayani untuk Kristus. Haleluya. Amin. Saya sangat diberkati lewat perjalanan Paulus, saudara. Ya, karena Paulus sungguh dia melayani bukan tentang manusia, bahkan bukan tentang diri dia, tapi dia melayani oleh karena pengenalan dia akan Tuhan. Mari kita baca di Kisah Para Rasul 17 ayat 16 pada waktu dia ke Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Di ayat 22, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang." Wow, haleluya. Mungkin saudara hari-hari ini kita mengalami ujian di mana saya percaya kita semua rindu untuk kita ada beribadah di onsite, ya, di mana ada di dalam gedung yang bagus, di fasilitas yang terbaik, ya. Tapi saya saudara semua bilang sama saudara, firman Tuhan yang dikatakan bahwa Tuhan tidak ada di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Tuhan tidak ada di dalam gedung-gedung, saudara. Karena kita mengerti, bahkan setiap minggu kita selalu berkata bahwa church is not about building. Gereja bukan bicara tentang
tentang bangunan. Gereja bukan bicara tentang fasilitas, tapi gereja bicara tentang saya dan saudara. Gereja bicara tentang kita. Maka saya percaya saudaraku, gereja nggak akan pernah bisa dihentikan oleh apapun. Gereja nggak bisa dihentikan oleh kondisi, oleh pandemik, oleh PPKM sekalipun saudara. Gereja tidak bisa dihentikan dengan semua itu. Karena gereja adalah milik Tuhan. Wow, haleluya. Nah, makanya saudaraku kadang seringkali saya melihat juga ada beberapa orang-orang yang melayani dalam gereja, ya saya percaya ya tidak ada orang yang seperti itu di Unshakable Church ya, tapi merasa bahwa dirinya adalah sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam pelayanan, ya sampai dia berpikir, wah kalau nggak ada gua kayaknya nih gereja nggak akan jalan nih, ya wah kayaknya kalau nggak ada gua nih gereja kayaknya nggak akan bisa survive nih, guys, come on, ya even gereja hari Minggu nggak jalan oleh karena nggak ada kita. Tapi saya mau katakan sama saudara, gereja Tuhan gak akan pernah bisa dihentikan apapun. Tuhan bisa lakukan segala cara untuk bisa terus-menerus bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Makanya saudaraku, saya percaya ketika gereja saya dan saudara kita bersama-sama berkumpul, maka saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memerintah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Ya, saya mau sedikit cerita saudaraku ya tentang saya dengan anak saya, ya anak saya yang pertama namanya Fisya, ya. Jadi suatu waktu saudara, Fisya pernah ajak saya untuk pergi ke minimart, ya. Dan dia datang sama saya dan dia bilang, Dad, aku mau beliin sesuatu sama Daddy katanya, ya. Akhirnya saya berpikir, wah dia uang dari mana gitu kan? Ya, tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Akhirnya saya dan Fisya pergi ke minimart dekat rumah, ya. Dan ketika kami sampai ke minimart, ya dia udah tahu, ya. Apa yang saya suka, ya dia tunjukin satu kopi, ya dan saya saya ambil, ya dan sampai di kasir dia langsung keluarin uangnya untuk bayar, oke. Dan setelah itu kita minum dulu di luar minimart, ya kita minum, anak saya dia makan makanan yang dia beli, ya akhir itu dia tanya sama saya, kok Dedi nggak minum kopinya? Ya karena pada waktu itu jujur saya lagi memang perut saya juga lagi nggak enak ya. Tapi oleh karena dia udah beli dan dia juga tanya kenapa saya nggak minum, akhirnya saya minum juga. Ya saya minum, ya paling dikit banget tapi saya sudah mulai ngerasain mual gitu. Ya tapi hal ini saya sangat belajar banget ya tentang namanya suatu hubungan gitu. Saya nggak berusaha untuk memarahi dia. Ya saya nggak berusaha ya untuk saya juga bisa membeli mungkin yang lebih baik daripada itu gitu. Ya, tapi saya berusaha untuk saya juga bisa memberikan apresiasi buat dia, gitu. Sekalipun itu biasa buat saya, tapi saya memberikan apresiasi. Why? Karena saudaraku, pelayanan kita harus mendahului namanya hubungan antara kita dengan Bapa kita. Haleluya. Kalau saya saja sebagai Bapa jasmani, saya tahu bagaimana memperlakukan anak saya, apalagi Bapa kita di surga. Haleluya. Amin. Mari saudaraku kita buka lagi di Galatia 1 ayat ke-14. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Amin. Ya, Paulus, ya dia memiliki banyak pengetahuan. Ya, bahkan dikatakan bahwa ya dia lebih maju daripada teman sebangsa dia. Bahkan di Filipi 3:4 sampai dengan 6 dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ya, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wow, ya. Sebelum Paulus bertobat, ya saya melihat dia begitu paham ya dengan bangsa dia begitu punya keahlian, dia punya skill, ya dia punya kemampuan. Ya tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia berkata semuanya sampah oleh karena pengenalan dia akan Tuhan. Bahkan dia katakan lagi saudara bahwa dulu aku anggap untung, but sekarang aku anggap rugi. Waduh, luar biasa saudara. Pengenalan dan hubungan harus mendahului pelayanan kita. Karena hubungan jauh lebih penting. Karena ketika kita punya pengalaman, kita punya hubungan, ketika kita melayani,
Amen. Kita bukan lagi sentralnya di dalam diri kita, tapi sentralnya itu kembali kepada Tuhan, yaitu Allah yang hidup buat kehidupan kita. Amen. So guys, hari ini saya mau mendorong kita semua sama-sama. Amen. Bahwa pastikan ya ketika kita melayani, kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kebebasan. Kita menjadi free man. Ya, kita dibebaskan sehingga ketika kita bebas, ya kita memiliki kepilihan untuk memilih, saudaraku, melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Kita melayani Tuhan ya dengan seluruh kehidupan kita. Dan yang kedua, saudaraku, pastikan bahwa ketika kita melayani Tuhan oleh karena kita mengetahui kebaikan Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita menginjili banyak orang, kita menceritakan kebaikan Tuhan, bukan tentang kita, saudara, bukan tentang kehebatan kita, tapi kita pastikan bahwa semua yang kita lakukan oleh karena kita mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Makanya saudaraku, saya selalu bilang bahwa pastikan ya bahwa ketika kita melayani Tuhan, yang pertama yang kita rasakan adalah kasih Tuhan. Kita melayani bukan untuk mengasihi Tuhan, tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita punya hubungan sama Tuhan, maka kita melayani Tuhan. Haleluya. Amen. Sama seperti tadi ilustrasi ya, Gerald happy ya, dia senang, dia bisa hidup bersuka cita di dalam rumah tuannya karena tuannya memberikan yang terbaik buat dia. So hari ini saudara, ketika kita melayani Tuhan, amin, karena kita tahu Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan hidupnya dia berikan buat kita. Sehingga kita layak, sehingga kita dimampukan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Amin. Saya berdoa saudara, semoga kita hari ini mengerti, kita memiliki foundation yang kuat. Ya, bahwa ketika kita melayani, pastikan kita menjadi orang-orang yang bebas. Amen. Ketika kita melayani, kita melihat dan kita mengalami juga kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bersepakat hari ini Tuhan bahwa kami adalah orang bebas Tuhan. Orang yang memilih untuk kami bisa memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Biarkan sungguh ketika kami melayani Tuhan, ini bukan tentang kami Tuhan, tapi ini tentang Kristus. Tapi ini tentang kebaikan Tuhan. Sehingga kami melayani Tuhan. Kami bukan melihat diri kami bahkan orang lain. Tapi kami mau melihat Tuhan bahwa Tuhanlah yang bertahta, Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ready, kami mau melayani dengan hati yang benar, dengan pemikiran yang benar, dengan foundation yang kuat Tuhan, sehingga sungguh Tuhan kami boleh menjadi gereja-gereja Tuhan yang membawa impact, yang membawa dampak, dan kami boleh melihat Tuhan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari saudaraku, kita angkat kedua belah tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah setiap firman yang kau terima di siang hari ini, dan biarkan firman itu boleh menjadi pelita di dalam setiap perjalananmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah saat engkau duduk, saat engkau berjalan, diberkatilah ketika engkau masuk, ketika engkau keluar. Tuhan memberkati setiap apapun yang kau lakukan lewat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai engkau sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Sorak kemuliaan, hormat, pujian bagi Raja berkuasa, semarak keagungan, hebat, meminta untuk selamanya. Sorak kemuliaan, hormat, pujian bagi Raja berkuasa, semarak keagungan, hebat, meminta untuk selamanya, memerintah untuk selamanya, memerintah untuk selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Allah kita.
saudara. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. God bless you all.